Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Michael Topik Prasaran Tamunan dengan nomor induk 200647154 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Prodi Geofisika. Saya akan mempresentasikan pengaplikasian mekanika dalam kehidupan nyata dengan judul analisis lokal konstruksi menggunakan mekanika tanah sebagai tugas akhir dalam penyelesaian fisika dengan dosen pembimbing Bapak Evan Lubis. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, kita harus tahu dulu dong, apa itu mekanika tanah itu sendiri. Mekanika tanah itu pertama kali muncul pada tahun 1925 yang dicetuskan oleh Bapak Carl von der Zerijk atau yang dikenal sebagai dengan Bapak Mekanika Tanah Internasional. Jadi sebenarnya mekanika tanah itu adalah cabang ilmu dari geoteknik dan teknik sipil yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar tanah, bagaimana tegangan di tanah itu sendiri, pergerakan tanah, dan masih banyak hal. Nah, kita tahu bahwa tanah itu pada dasarnya tersusun berlapis-lapis dan tidak semua tuh lapisan tuh lapisan yang sama. Kayak misalkan di gambar ini ada organic layer, topsoil, subsoil, parameteral dan bedrock. Kita bisa lihat organic layer dan topsoil pasti beda dong penyusunnya. Kayak bedrock terdiri dari banyak batuan, sementara subsoil nggak dikit sekali batuannya dan tersusun dari butiran-butiran halus. Nah, hal itulah yang menyebabkan bahwa lapisan dalam tanah semua itu tidak mempunyai daya dukung yang sama. Jadi kayak bedrock sama lapisan bedrock sama lapisan parameteral tuh daya dukungnya pasti berbeda karena di komposisinya juga berbeda, volumenya berbeda, densitas berbeda, dan masih banyak hal lagi yang menyebabkan dia tuh mempunyai daya dukung yang berbeda juga. Ada juga drainase dan banyak hal lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke. Nah, lalu apa hubungannya mekanika tanah dengan analisis lokal konstruksi? Mungkin itu menjadi pertanyaan kenapa saya mengambil topik ini. Pertama, kalau misalkan kita tidak melakukan analisis terhadap suatu tanah, maka tanah itu akan bisa terjadi penurunan tanah karena si tanah itu tidak kuat menahan beban atau tekanan atau gaya normal yang diberikan oleh bangunan itu sendiri ke tanah. Terus yang paling parahnya dia akan menimbulkan tanah yang ambles seperti itu. Nah, jadi saya menggunakan apa sih yang diperhatikan dalam analisis menggunakan mekanika tanah? Saya mengambil 3 hal karena saya menggunakan analisis secara sederhana. Pertama tuh kita harus menghitung pertama daya dukung. Kedua, klasifikasi tanah itu sendiri seperti apa? Apakah tanah jenis A, jenis B, jenis C, jenis D, apa penyusunnya, permeabilitasnya dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah penyelidikan secara geofisik. Maksudnya apa sih penyelidikan secara geofisik? Penyelidikan geofisik adalah penyelidikan yang dilakukan di lapangan agar hasil yang kita terima itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi jangan kita tahunya daya dukung bagus, tiba-tiba kalau kita cari ke lapangan ternyata tidak memungkinkan untuk dibangun sebuah bangunan gitu. Nah, daya dukung tanah nih, daya dukung tanah itu adalah beban atau yang sanggup ditampung oleh tanah itu sendiri. Nah, pada dasarnya tanah itu kan mempunyai pergeseran, mempunyai tegangan. Nah, apabila beban yang bekerja pada tanah pondasi telah melampaui daya dukung batas ya, tegangan geseran ditemukan dalam tanah pondasi melampaui ketahanan geser pondasi yang akan mengakibatkan keruntuhan geser dari tanah pondasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan si beban itu lebih besar dari daya dukung yang dipunyai tanah, maka tanah itu akan bergeser dan merusak pondasi. Nah, rumus dalam cari daya dukung tanah adalah QU sama dengan CNC DFY NQ plus 05 BNY, di mana uh, di mana NC, NQ dan NY itu adalah faktor daya dukung Terzaki. Itu adalah rumus yang disimpulkan oleh Bapak Terzaki sebagai Bapak Mekanika Internasional. Nah, terus kita harus memperhatikan juga berat volume tanah itu sendiri seberapa, kohesi tanah, kedalaman fondasi. Jadi kita tidak tahu daya dukungnya itu seberapa. Seperti itu. Kita tuh dapat melihat harga apa, kasih koefisien daya dukung dan faktor bentuknya. Jadi kita tahu nih koefisiennya berapa. Itu tuh tergantung bentuk fondasi dan sudut seperti itu. Nah, klasifikasi tanah kita penting juga nih mengetahui klasifikasi tanah itu gimana. Pertama kita harus tahu nih kayak tanah yang dengan kerikil tanah dari
kerikil dan pasir itu pasti berbeda daya dukungnya. Kalau tanah dengan kerikil dan tanah berpasir itu daya dukungnya baik karena mempunyai koefisien permeabilitas yang kecil, terus koefisien permeabilitas yang besar, penyesuaian sebagai pengisi yang stabil, karakteristik pemadatan yang baik, berat volume yang besar. Nah, jadi daya dukungnya itu baik. Seperti juga pasir dan tanah berpasir. Pasir dan tanah berpasir itu masih masih baik karena sangat stabil. Eh, gitu. Mungkin pasir berlana agak agak kurang lah untuk pembangunan. Nah, selanjutnya kita mau lihat nih gimana sih tanah yang nggak cocok untuk pembangunan. Kayak gini nih tanah lanau, tanah Lampung karena daya dukungnya sangat buruk. Stabilitasnya kita lihat. Terus tanah organik juga kurang baik karena tidak praktis. Sepertinya gitu kayak bisa kita jadiin acuan lah dalam membuat analisis lokal konstruksi bagaimana itu tanahnya terbentuk atau dari apa sih yang terbentuk. Jadi kita tahu daya dukungnya gimana. Nah, penjagaan geofisika adalah uh, yang sudah saya sebutkan, penjagaan geofisik itu kayak kita di lapangan nyari tuh gimana sih daya dukungnya. Jadi kita tidak kecewa lah, kita mengetahui hasil real di lapangan tuh seberapa daya dukung tanah itu sendiri. Nah, menurut Nakazawa Kazuto, mekanika tangan dan pondasi tangan 7, kita dapat uh, menggunakan apa? Hmm, alat penetrasi Dutch drone. Aduh, jadi kita dapat melihat kan lapisan tanah itu berlapis-lapis. Nah, ini kan bisa kita tancap ke tanah. Jadi kita tuh bisa ngambil lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Jadi kita tahu daya dukung mana yang baik untuk kita konstruksi. Seperti itu. Nah, analisis pengaplikasian mekanika tanah secara sederhana. Saya di sini mengambil pengaplikasian mekanika tuh dalam bentuk yang landai yang tidak mempunyai sudut, yang sudutnya 180 derajat, karena kalau menggunakan curam harus diperhitungkan dulu sudut dan masih banyak kemiringan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita menggunakan, misalnya nih lapisan tanahnya ada 4 nih, misalnya ada 4 lapisan. Ternyata lapisan pertama itu nggak bisa buat jadi fondasi. Jadi ntar si fondasi itu setelah akan dikirim ke bawah, akan dimasukkan ke lapisan yang kuat untuk jadikan fondasi. Jadi tekanannya dari si rumah itu akan banyaknya tuh ke lapisan tanah yang ditancap fondasi itu. Jadi si tanah itu jadi kuat untuk menahan beban fondasi. Misalkan kayak gini nih, misalkan ada 10 meter nih, jadi ada fondasi tiang beton, tiang kayu dan lain-lain. Kalau fondasi misalnya ada jarak antara lapisan yang bisa buat fondasi atau tidak bisa buat fondasi 20 meter, ada kaisar terbuka, ada tiang beton, tiang baja, gitu-gitu. Sama seperti ini juga nih, ini si fondasinya ditancap ke yang tanah yang emang bisa dijadiin menyokong daya dukung bangunan itu. Seperti itu. Sumbernya juga sama, Nakazawa Kasuto, Mekanika Tanah dan Fondasi Cetakan ke-7. Nah, kesimpulan dan penutup. Jadi kesimpulannya, kalau kita dalam membangun atau mau merencanakan sebuah pembangunan, kita harus melihat dulu daya dukung tanah itu sendiri gimana, klasifikasi tanah sehingga ntar di pembangunan dapat berjalan dengan baik dan fondasi yang kita buat itu akan bertahan lama. Gitu kesimpulannya, penutup. Terima kasih juga untuk pihak yang membantu. Demikianlah presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.